Nikita Mirjani melaporkan pengacara Rasman Arif Nasution dan kliennya Fadel Al-Fajar Bajideh ke Polda Metro Jaya. Apa yang dilaporkan Nikita Mirjani? Nikita menjelaskan alasan dirinya melaporkan beberapa orang tersebut. Nikita menyebut terlapor diduga menyebarkan data pribadi anaknya, yaitu LM 16 tahun yang statusnya masih di bawah umur. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirjani Fahmi Bahdim menjelaskan pihaknya melaporkan Rasman Arif Nasution hingga Fadel Bajideh terkait dugaan penyebaran informasi pribadi. Dia meminta pihak kepolisian menindak pelaporan tersebut. Sebelumnya Nikita Mirjani datang ke SPKT Polda Metro Jaya. Dia mengaku datang untuk melaporkan lawyer kura-kura ninja. Nikita belum merinci lebih jauh terkait sosok yang hendak dilaporkan tersebut. Namun dia berkelakar sosok lawyer tersebut mirip kura-kura ninja. Ya, hari ini datang ke Polda melaporkan Dokter Rasman Nasution yang kodamnya kura-kura ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke halayak ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu, menjadi konsumsi publik juga, ya kan. Biar bagaimanapun kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asuhannya Nikita Mirjani. Jadi apapun itu mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya pinter dalam dalam memberikan informasi atau apapun itu, kan? Tapi memang itu lagi kan, ya itu namanya, itu menurut Niki sih kayaknya ya nggak tahu ya, makanya gimana ya kalau ngomongin dia tuh enaknya ngebully sih kalau ngomong. Jadi ya mungkin itu apa ya, Rasman mungkin mikirnya saat itu, gua keren nih, bisa kasih bukti apa segala macam. Dia nggak mikir dampaknya setelah itu, atau dia nggak mikirin, oh iya kalau misalkan gua menyebar yang ini ada undang-undang ya di negara Indonesia ini. Data apa? Apa yang disebarkan oleh kalau apa yang disebarkan itu terjadi pada tanggal 20 September tahun 2024. Seperti itu. Dan rekan-rekan semua kebetulan hadir semua di situ. Dan ini adalah hal yang harus kita sampaikan. Karena ini Undang-Undang 27 tahun 2022 secara spesifik mengatur batasan-batasan dan apa yang diatur dalam undang-undang. Salah satunya data pribadi. Data pribadi termasuk nama seseorang, termasuk keterangan daripada kesehatan. Itu semua tidak boleh disebarluaskan. Ini supaya semuanya paham. Nah, makanya kita datang untuk memberikan pemahaman kepada orang yang tidak paham tentang masalah itu. Hasil USG berarti Pak, kalau soal kesehatan Pak, hasil yang di tanggal 20 ya, tanggal 20. Tahun. Kenapa? Nanti dijelaskan saja, dibuktikan. Pengacara punya apa? Tapi kan itu anak-anak iya. Lapornya siapa aja Pak? Yang dilaporkan itu kasusnya Ran dan kawan-kawan. Fadel juga termasuk ke posisi dalam laporan baru ini? Masuk. Berarti hanya ada 2 orang nih? Banyak. Termasuk keluarganya ya, tadi ya? Pokoknya gini, siapa yang ada yang bisa terbukti dalam proses menyebarkan data pribadi seseorang, itulah yang nanti akan menjadi bagian dari persoalan hukum. Seperti itu. Pak tahu. Lagian Rasman yang enggak aja, orang anak masih di bawah umur kok ada USG. Belajar lawyer di mana sih? Siapa yang kasih gelar Rasman ini sih? Nggak ngerti. Itu anak-anak akan mencari tahu Ya, itu nanti bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi pasti akan ketahuan. Itu data dari mana, dapat dari mana. Karena begini, berdasar kepada Rasman karena Laura itu sempat disinggahkan ke rumahnya Fadel. Gimana tanggapannya Kak Niki? Rasman, otak lu di mana sih, Rasman? Terima kasih sama begituan. Pacarnya Lolit
pacaran sama monyet. Jadi masa terima kasih sama keluarga monyet. Oke, siap. Belum tahu ya, kayaknya dia datang atau enggak belum tahu karena belum ada informasi juga dari Polres kan Bang ya. Belum tahu. Belum ada. Tapi sejauh ini di pihak Padel udah minta komunikasi dengan Kaniki nggak soal pelaporan itu? Mau ngapain? Mau ngapain minta komunikasi sama gue? Ada aja. Berarti nggak ada kata maaf ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Oke, yang diharapkan Kaniki Kak, apa Kak mungkin? Yang diharapkan Kaniki mungkin? Kondisi Laura sendiri gimana kan? Oh iya. Laura aman, dia masih di safe house. Tadi juga hari ini dikirimin buku untuk dia baca, dia belajar. Karena kebetulan memang Laura kan anak yang pintar sekali, dia IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa tetap bayar karena dari hasil otaknya sendiri belajar. Jadi tadi habis dikirimin buku, terus dikirimin kacamatanya juga. Pokoknya keperluan dia selama di sana untuk belajar. Karena kan di sana nggak nonton TV, nggak megang handphone, nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali ya. Kaniki tapi komunikasinya gimana Kaniki sendiri? Udah mulai komunikasi udah baik belum sama Kalau komunikasi secara langsung belum, tapi pasti sama apa Bang? Dari unit perlindungan perempuan dan anak. Ya, biasanya mereka yang menyampaikan keadaannya Laura hari ini bagaimana gitu. Karena kan biar gimana pun Laura masih shock dengan keadaan yang sekarang ya kan. Mungkin dia harus beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Kalau yang kemarin kan lingkungannya dakjal ya. Jadi kalau yang ini kan udah enggak. Jadi dia harus beradaptasi lagi, mengontrol semua emosinya yang buruk-buruk gitu kan. Ini masih dalam tahap kalau dibilang pengobatan ya memang pengobatan karena setiap hari ada psikiater, ada psikolog juga mendampingi dari perlindungan perempuan dan anak. masih kesulitan yang mendekati Loli sendiri untuk berkomunikasi secara sudah bisa komunikasi tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini dia masih belum. masih ini nggak sih suka kesal marah Tantrumnya gimana kan? Nggak ada. Enggak. Kalau itu karena kebetulan saya yang hadir dan saya yang menemani pada saat proses visum. Itu visum berjalan tanpa saya dampingi, bahkan dia minta semua keluar. Artinya dia dalam keadaan tenang, dia dalam keadaan paham apa yang dilakukan oleh ibunya. Karena berkali-kali saya katakan apa yang dilakukan oleh mamamu dari apartemen sampai di saat ini adalah untuk perlindungan pada kamu, untuk memberikan perlindungan dan keadilan buat kamu, itu yang kamu paham. Mungkin dia memahami karena itu yang selalu saya sampaikan pada saat saya bertemu dia. Nah, pada saat dilakukan visum, dia datang sendiri tenang, dia tidak teriak-teriak, jalan sendiri masuk ke tempat. Setelah itu semua disuruh keluar, hanya dokter. Jadi ada Edwin pun disuruh keluar. Artinya dia ingin sendiri, ingin tenang sendiri. Dengan demikian maka Laura lebih tenang keadaannya dan lebih bisa menghadapi persoalan. artinya komunikasi dengan abang sudah lancar bang ya? Pada waktu itu komunikasi lancar. Kalau kemarin supaya saya tidak mengganggu proses visum, setelah saya lihat saya serahkan kepada dokter karena itu menjadi bagian dari dokter. Saya sama Edwin ada di luar. Kaniki Laura belum sih Kaniki? Laura belum boleh dijenguk. Kaniki sendiri sudah mengetahui kapan disuka? Sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalau emosinya sudah bisa terkontrol dengan baik, baru bisa. Oke. Kaniki sendiri sudah mengetahui hasil visum kak? Tapi visum sudah sempurna bang ya, hasil visum sudah. Visum hasilnya luar biasa sekali karena visum itu adalah bagian. Jadi gini, pada saat visum yang pertama Laura dalam keadaan datang bulan, sehingga menurut dokter perlu dilakukan visum pada keadaan dia bersih. Seperti itulah. Jadi itu bukan apa. Jadi supaya paham semua, Lin, kok ada visum 2 kali. Visum yang pertama karena dia barusan dari apartemen langsung divisum karena memang begitu kewajibannya. Tapi posisinya dia pada saat itu datang bulan, sehingga dokter bilang lebih baiknya kalau divisum lagi. Nah, itu visum yang kedua inilah dalam keadaan visum yang sangat sempurna dan kita sudah tahu semua hasil. Reaksi Niki gimana? Reaksi padahal kayaknya nggak bakalan gue lepasin deh, bakal gue penjarain sampai
ketua di situ. Termasuk laporan ini ya? Maksimal, hukuman maksimal kali. Ya selama-lamanya lah kalau bisa. Maksimal kan 15 tahun. Itu satu laporan polisi. Itu baru satu. Kita lagi cari dia punya beberapa perbuatan dia lagi kita kumpulkan. Nah seperti ini, kita nggak pernah cerita apa-apa, tiba-tiba nih kita ada di Polda langsung membuat laporan. Ya itulah Nikita Mirzani. Nggak pernah mau cerita, tiba-tiba lapor polisi saja. Kenapa nggak sekalian di Polres? Kita kan di Polres sudah ada laporan. Ya. Sekarang di Polda. Jangan diganggu yang di Polres, biar mereka konsentrasi sama kasusnya Laura ini. Bagi-bagi. Oke. Itu nanti urusan penyidik. Perkembangan itu. Urusan penyidik. Bang, berarti kalau dibilang surat yang kemarin tunjukkan USG itu ini dong ya apa? Tidak asli atau Bukan, gini-gini. Semua harus paham ya. Apa yang dilakukan anak di bawah umur itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Satu, apa yang ada pada data anak di bawah umur itu adalah data pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menyebarkan data pribadi itu adalah melakukan tindak pidana.